Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang web e-commerce elektronik. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Dari kelompok 4, yang pertama itu ada Dandi Rivaldi Aliansyah dengan NRP 11518000072. Dan kedua ada Danang Setiawan dengan NRP 11518000053. Dan yang ketiga ada Fikri Maulana Rohman dengan NRP 11518000056. Dan yang keempat ada Fernanda Ramadan Maghribi dengan NRP 115170049. Oke, yang pertama ada pengertian e-commerce. E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face, dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda dari sistem perdagangan yang dilakukan e-commerce yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan melalui dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Dengan demikian, jika kita melakukan kegiatan jual beli barang melalui e-commerce, kita tidak perlu melakukan transaksi perdagangan dengan bertemu secara langsung, seperti layaknya perdagangan pada model konvensional. Arti e-commerce kemudian meluas semenjak beberapa tahun belakangan ini di Indonesia. Semakin menjamur banyak jenis e-commerce yang menawarkan berbagai promosi menarik yang semakin memikat hati para konsumennya. Yang kedua ada tujuan dari tugas e-commerce. Yang pertama membuat website e-commerce untuk menjual barang-barang elektronik. Dan yang kedua ada memahami bagaimana sistem e-commerce bekerja. Dan yang ketiga ada melengkapi salah satu syarat lulus mata kuliah e-commerce. Dan yang keempat ada melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah e-commerce. Hasil yang ingin dicapai itu e-commerce ini dapat dipublikasikan dan digunakan oleh masyarakat luas dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi melalui internet. Di sini ada alur informasi aplikasi e-commerce. Di sini ada customer, aplikasi e-commerce, dan admin aplikasi. Oke. Jadi pada tampilan e-commerce yang pertama akan ditampilkan pada menu login, di mana customer diharuskan menginput user dan paspor. Apabila customer salah dalam menginputkan paspor, maka akan balik lagi ke menu awal atau login. Dan apabila customer belum mempunyai username atau paspor, maka bisa mengklik pada menu registrasi. Dan apabila sudah diinput datanya, maka data akan otomatis tersimpan dan masuk pada menu halaman halaman kedua pada aplikasi e-commerce, yaitu input keyword produk. Pada halaman yang kedua, customer ditampilkan pada penampilan produk, di mana penampilan produk itu customer bisa mengkeyword produk apa saja yang ingin dicari atau dibeli. Nah, sesudah customer memilih barang, maka dalam aplikasi ini akan mencek stok barangnya, apakah barang tersedia atau tidak. Apabila barang tersedia, maka customer bisa melakukan transaksi dan langsung mengirim, dan langsung dari aplikasinya barangnya akan di-packing dan kirim. Dan customer bisa menerima barangnya. Dan apabila stoknya habis, maka dari adminnya memperbarui supply-nya.
Seperti inilah tampilan halaman website e-commerce yang kelompok kami buat. Pada bagian atas kiri di sini terdapat currency, di mana kita bisa mengganti mata uang harga suatu barang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, di sini ada nomor telepon customer service, my account, di mana kita bisa melakukan register dan login, lalu wishlist, shopping cart, dan checkout. Dan kita juga bisa mencari barang yang ingin kita beli pada bagian search. Lalu sebelah kanannya ini terdapat cart detail. Di bawahnya terdapat navigasi, di mana kita bisa melihat barang-barang sesuai dengan kategori yang kita ingin lihat, seperti desktop, laptop dan notebook, komponen, tablet, software, phone dan PDAs, kamera, dan MP3 player, di mana itu merupakan barang-barang yang kita jual pada website e-commerce kita. Selanjutnya di bawahnya terdapat banner, di mana di banner ini kita bisa memuat iklan produk yang kita jual. Selanjutnya pada fitur, kita bisa langsung membeli barang. Misalnya di sini saya akan membeli sebuah iPhone. Kita bisa melakukan add to cart atau wishlist dan compare this product dengan produk lain yang sejenis. Misalnya kita melakukan add to cart. Lalu di sini terdapat satu item di mana dan harga sesuai dengan harga barang tersebut. Lalu kita klik, lalu di sini akan tampil detail berapa yang kita beli lalu harganya. Kita juga bisa remove barang yang kita sudah masukkan ke dalam shopping cart. Dan di bawahnya terdapat total dan subtotalnya. Lalu kita ke view cart untuk melihat detail dari barang yang kita sudah masukkan ke dalam keranjang. Di sini kita bisa mengubah kuantiti barang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya di sini kita isikan kuantitinya dengan 2. Lalu kita update. Nah, di sini unit price-nya yang tadinya 101 dan totalnya akan berubah menjadi 202 sesuai dengan kuantiti yang kita masukkan. Selanjutnya, sebelum kita melakukan checkout, di sini kita bisa memasukkan kupon code yang telah diberikan oleh e-commerce. Misalnya di sini kita isikan dengan 2, lalu kita update. Nah, di sini unit price-nya $101, tetapi totalnya menjadi 202 sesuai dengan kuantiti yang kita masukkan. Selanjutnya, sebelum kita melakukan checkout, di sini kita bisa memasukkan kupon code yang diberikan oleh e-commerce. Lalu di bawahnya terdapat estimasi shipping and tax, di mana kita masukkan negara dan region atau daerah serta kode pos di mana barang akan dikirimkan. Lalu kita klik get quotes. Nah, di sini terdapat shipping methodenya, yaitu flat shipping rate yang seharga $5, lalu kita apply shipping. Kita juga bisa memasukkan gift sertifikat yang telah diberikan oleh e-commerce. Dan di sini terdapat detailnya, subtotal, flat shipping rate, di mana itu adalah kurirnya, yaitu $5, dan totalnya $207. Kita juga bisa melakukan continue shopping jika ingin menambah barang. Karena kita akan men-checkout-nya, maka kita klik checkout.
Selanjutnya, pada checkout step pertama, kita bisa memilih apakah kita sudah menjadi register akun atau menjadi ghost account di mana kita belum memiliki account. Jika register akun, kita bisa memasukkan email dan password lalu langsung login. Karena di sini saya belum membuat account, maka kita akan memilih ghost account lalu continue. Nah, di sini kita masukkan personal detail. Misalnya di sini save. Di sini kita memasukkan personal detail dan alamat diri kita. Nah, di sini jangan lupa untuk menceklis my delivery dan billing addresses are the same, di mana yang berarti alamat yang kita masukkan di sini itu sama dengan alamat yang menjadi tujuan tempat pengiriman. Lalu kita klik continue. Nah, selanjutnya pada delivery method, di sini hanya terdapat satu kurir, flat shipping rate yaitu $5, tapi kita bisa menambahkan komentar untuk kurir tersebut. Lalu kita klik continue. Selanjutnya pada payment method, di sini kita baru ada cash on delivery yang berarti bayar di tempat, dan kita juga bisa memberikan komentar untuk cash on delivery tersebut. Lalu jangan lupa untuk mengklik term and condition dan continue. Lalu pada confirm order, di sini akan menampilkan detail barang yang sudah kita ingin cek. Ada produk name-nya yaitu iPhone, modelnya produk 11, kuantitinya 2, yang dimana harga satuannya yaitu $101, namun totalnya menjadi $202 sesuai dengan kuantiti tersebut. Lalu ada subtotal, flat shipping rate, dimana ini adalah kurir, yaitu $5, dan totalnya menjadi $207. Lalu kita confirm order. Nah, your order has been placed. Berarti dimana kita sudah mengorder barang tersebut, lalu kita tinggal menunggu barang itu datang dan membayarnya kepada kurir yang mengantarkan. Karena kita memilih cash on delivery. Lalu klik continue untuk melakukan belanja kembali. Setelah kalian sudah order, kita coba masuk ke halaman admin, yaitu @com/admin. Kemudian login admin. Kemudian masuk ke menu sales dan ke menu order. Nah, di sini sudah tadi kan kalian sudah order atas nama Asep Agus. Kemudian klik view. Di sini sudah ada keterangan-keterangannya. Kemudian dari harga barang yang dipilih dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mengubah status ordernya. Misal yang tadinya pending, kemudian sekarang ship atau pengiriman. Kemudian setelah pengiriman, sekarang sudah komplit misalkan. Nah, jadi di sini orderan si Agus sudah punya 3 status, yaitu pertama dia pending setelah dia memesan, kemudian dikirim, dan sekarang adalah status. Statusnya sudah komplit. Nah, jadi sini anggaplah sudah sukses lah dalam prosesnya. Nah, kemudian sekarang kita coba masukin ke mencoba menambahkan produk. Jadi di sini produk sebelumnya hapus dulu. Nah, misalkan kalian ingin menambahkan sebuah produk untuk laptop. Nah, kita add new di sini. Kemudian produk name-nya misalkan laptop Asus. Kemudian deskripsinya adalah misalkan RAM-nya 8 simple channel. Kemudian storage-nya adalah 1 TB hard disk. Misal, kemudian ininya kita sampai 4 dulu. Kemudian masuk ke data, masuk modelnya adalah 44POP, dan di sini adalah lokasi dari lokasi barangnya. Misalkan kita taruh di Indonesia dan harganya nih masih ini ya dolar. Jadi kita misalkan taruh 300.
Kemudian minimum quantity-nya itu adalah pemesanan yang berapa banyak minimum pemesanannya gitu. Kemudian 1 misalkan. Kemudian jumlah barang yang punya kita 5 stok. Kemudian di sini ada dimensinya. Misal dimensinya ada 30 kali 20 kali 15. Yaitu adalah satuannya cm dan beratnya 3 kg misal. Kemudian masuk ke link. Nah, di sini kita isi oleh manufakturnya itu adalah perusahaan dari pabrikannya. Contoh kita di sini adalah Asus. Kemudian kategorinya adalah untuk nanti filtering ketika mencari produk. Misal di sini Windows cari. Nah, di sini nanti kita berupa kategorinya adalah laptop dan notebook dan OS-nya adalah Windows. Kemudian setelah itu masuk ke bagian image. Nah, di sini kita menambahkan menambahkan foto dari produknya. Kita klik yang logo ini, kemudian ini. Kemudian di sini kalau kalian belum upload, misalkan lihat dulu. Kalian bisa upload di sini, jadi di upload, kemudian cari gambar laptopnya, kemudian dipilih. Nah, setelah terganti, bisa di save. Nah, di sini sudah ada produk yang kita tambahkan tadi, yaitu namanya adalah Asus A4 Quad 2. Nah, misalkan kita login sebagai customer. Nah, di sini kita bisa laptop yang tadi kita masukin sudah masuk ke dalam filter di sini nih. Jadi ke bagian notebook dan laptop, kemudian Windows. Jadi di sini sudah ada nih, ketika diklik dia sudah ada deskripsi yang tadi kita masukkan. Kemudian kita bisa pakai fitur setting juga. Jadi kita cari Asus. Nah, sama aja gitu. Jadi di sini juga artinya produk kita yang tadi sudah berhasil ditambahkan ke halaman e-commerce-nya.